Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi di sekolah minggu online ya. Adik-adik sehat semua kan? Sebelum kita mulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami untuk mengikuti sekolah minggu online pagi ini. Kau pimpin sekolah minggu ini Tuhan agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Tahu kan adik-adik? Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua dan nabi Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua dan nabi Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, sebagai anak Tuhan kita harus taat kepada Tuhan dan orang tua ya. Untuk itu kita nyanyikan satu lagu pujian lagi dengan judul Taat. Pakai gerakannya yang di T-A-A-T, taat. Bisa kan adik-adik? Ayo, 1, 2, 3. Pakai gerakan ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Sekali lagi ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Semangat ya, nyanyinya tadi, semangat sekali. Ada yang sampai lompat-lompat, ada yang tepuk tangannya sampai kedengaran ke sini. Waduh. Sekarang tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kalau Tuhan
masih mengizinkan kami untuk sekolah minggu. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa sama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan yang berkati kami supaya kami bisa mengerti dan bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kita cerita tentang seorang raja yang bikin perjamuan besar. Waduh, siapa di sini yang selama pandemi pergi ke pesta? Ada? Oh, nggak ada pasti ya. Kita di sini belum bisa pesta. Nah, si raja ini bikin perjamuan yang sangat besar. Dia mengundang semua pembesar di kerajaannya. 1.000 orang jumlahnya. Banyak banget ya. Nah, mereka minum anggur, mereka makan-makan sepuas-puasnya. Nah, di dalam kemabukannya ini, si Raja Belsasar ini memerintahkan kepada para prajuritnya untuk mengambil perkakas-perkakas yang ada di bait Allah, yang ada di rumah ibadah. Untuk apa? Ternyata mau dipakai juga buat tempat minuman. Nah, sangat tidak sopan sekali ya. Padahal itu tidak boleh kalau zaman itu. Nah, karena mereka sudah mabuk, mereka minum minuman, memakai cawan-cawan yang ada di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, kalau seperti itu, kira-kira Tuhan sedih nggak ya kalau alat-alat yang ada di rumah Tuhan itu, di tempat rumah Tuhan itu dipakai untuk bukan sewajarnya? Sebenarnya kan bukan untuk tempat anggur, buat minum-minuman di pesta, bukan. Tetapi Raja Belsasar ini melanggar. Dia suruh prajurit-prajuritnya untuk mengambil. Nah, mereka minum dari cawan-cawan yang biasa dipergunakan untuk ibadah. Nah, di dalam kemabukannya, tiba-tiba di gedung itu si Raja Belsasar tadi melihat ada jari tangan manusia menulis di tembok. Nah, tulisannya yang di tembok itu adalah Mene Mene Tekel Uparsin. Itu tulisannya. Nah, dia kaget, dia pucat, dia sampai kakinya gemetar. Nah, dia perintahkan kepada prajuritnya untuk mengumpulkan orang-orang ahli-ahli yang pintar-pintar di situ. Siapa tahu mereka bisa membaca tulisan tadi yang ada di dinding. Nah, ternyata setelah dipanggil semuanya, tidak ada yang bisa membaca tulisan itu. Karena si rajanya masih ketakutan, si istri rajanya bilang, "Tuanku, dulu ada orang Yerusalem yang dibuang ke tempat kita, ke Babel ini, bisa mengartikan mimpi, dia pintar. Bahkan waktu zaman ayahnya tuanku itu Raja Nebukadnezar, dia sudah diangkat menjadi kepala pemimpin orang-orang yang pintar itu." Nah, disuruhnya prajuritnya untuk memanggil Bapak Daniel. Nah, setelah dipanggil, datang. Nah, Bapak Daniel ini dipakai Tuhan untuk bisa membaca tulisan tadi yang ada di dinding. Nah, ketika dibaca dan diartikan, ternyata tulisan itu mengasih tahu kerajaan tuanku sudah mau berakhir sampai di sini dan akan terbagi dua, Media dan Persia. Wah, raja itu seolah-olah dia nggak percaya, tapi itu adalah sudah teguran dari Tuhan. Nah, kerajaannya pada saat itu juga langsung dibagi dua. Tentara Persia dan Media datang untuk mengepung kerajaan Babel. Dan pada saat itu juga Raja Belsasar terbunuh dan meninggal. Nah, coba adik-adik
Mungkin Raja Belshazzar ini berpikir, saya kan raja, saya kan yang paling punya pangkat tertinggi di Babel ini. Siapa yang bisa melarang saya? Mau saya pakai perkakas-perkakas dari rumah ibadah, dari tempat ibadah, nggak apa-apa. Nah, ternyata dia kira karena dia yang pemimpin tertinggi di situ, dia nggak bisa, dia bisa melakukan apa aja. Ternyata masih ada yang lebih tinggi dari seorang raja. Siapa adik-adik? Yang lebih tinggi dari seorang raja siapa? Ya, betul. Yang lebih tinggi dari seorang raja itu masih ada Tuhan. Di atas semuanya, Tuhan yang mengatur semuanya. Nah, ketika si Raja Belshazzar ini tidak menghormati lagi, tidak taat lagi sama Tuhan, maka dia dapat ganjarannya. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia, taat, nurut. Sama siapa? Sama siapa aja adik-adik? Kita harus taat dan nurut. Sama mama, sama papa, kakak, guru-guru di sekolah misalnya, kakak-kakak sekolah minggu. Kita harus turut, kita harus taat sama mereka. Dan terlebih lagi sama Tuhan Yesus. Kita harus taat dengan apa? Dengan kita berbuat baik, tidak nakal, tidak rewel. Nah, itu di situ kita sudah taat, nurut sama mama, nurut sama papa. Tidak boleh melawan, tidak boleh gampang nangis, gampang marah-marah kalau nggak diturutin. Nah, jadi mulai hari ini adik-adik yang pintar semuanya harus jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang nurut sama mama papa, dan terlebih dari siapa yang paling tinggi? Tuhan Yesus. Nah, ketika kita dikasih misalnya peringatan, anak-anak nggak boleh mama terus-terusan itu kemarin udah ngasih tahu jangan tidur sebelum gosok gigi, sekarang ngomong lagi. Itu semua untuk kebaikan adik-adik. Nah, seperti ada di Amsal 3 ayat 11a. Nah, sebagai ayat hafalan kita juga di situ ditulis, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan." Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan. Nah, adik-adik dihafalin ya. Oke, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua, semoga adik-adik semua menjadi anak-anak yang taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh diingatkan supaya kami selalu taat sama mama, sama papa, dan terlebih sama Tuhan. Berikan kami kekuatan supaya kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, dadah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkannya di rumah masing-masing dan disimpan oleh mama atau papahnya. Nanti kalau kita boleh ibadah lagi di gereja, adik-adik boleh mengumpulkannya kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, kita mau nyanyi Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Saat ini kami mau bawa persembahan kami. Kiranya persembahan ini menjadi berkat untuk gereja-Mu, dan kiranya Tuhan yang berkati Mama Papa yang juga memberikannya melalui anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.